Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Berkati sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari yang berganti malam aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, oh aku diberkati. Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Untuk malam hari ini kita bersyukur karena pertolongan Tuhan sehingga kita boleh ada di tempat ini. Dan datang di tempat ini untuk menerima berkat firman Tuhan. Oleh itu, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan kesaksian tadi yang begitu indah. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Tapi ya begitulah karena Tuhan selalu menolong. Saya tahu tentang Pop ini adalah orang yang sangat baik. Dan juga beberapa hari lalu saya juga punya tabungan. Saya bilang aduh, masalah saya kita bilang aduh, biar Jo kita ulang. Tapi itu beda kejadiannya. Jadi itu ada permasalahan, cuma karena dengan juga anak saya, karena dia kerja suatu masalah, lalu dia juga ada dibodohi oleh orang, tetapi begitulah, maka saya ambil kesimpulan, ya sudah, saya yang sebagai orang tua saya bertanggung jawab, sehingga saya menyelesaikan itu. Dan saya tahu pasti Tuhan akan berkati kepada saya sendiri. Karena semua kita ini adalah orang yang suka saling mengasihi dan saling menolong orang lain. Nah kalau orang so tolong berarti orang juga harus saling menolong. Nah itu begitu agar supaya kita disenangi oleh semua orang. Nah, saudara ini kasih Tuhan pada malam hari ini, saya ambil firman Tuhan di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-34 dan ayat 34 hingga ayatnya yang ke-35, ya boleh 36 sampai 37. Mari kita berdiri. Saya baca dalam nama Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulan mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah
tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi. Kedua saudara, saudara yang dikasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, itu adalah suatu perkataan dari Yesus Sang Juru Selamat yang tentunya dia datang untuk menyelamatkan kita semua, ya semua kita yang ada pada saat ini, yang berbeda-beda tingkah laku. Tentu tingkah laku kita tergantung dalam kehidupan kita, tergantung bagaimana hati kita dan bagaimana background kita dan bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka itu saudara yang dikasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, maka disinilah kedua hal yang terletak kita dalam dunia ini. Ada dua hal ini yang harus kita patuhi dan kita taati. Itu hanya dua, yaitu yang pertama, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Nah, orang kalau dia sudah mengasihi Allah, dia pasti akan mudah mengasihi manusia. Jadi imannya sudah kuat, imannya sudah kokoh, dan imannya sudah teguh. Bagaimana tentang kehidupan yang tentunya dia rasakan di dalam kehidupannya, dia ditolong oleh Allah sehingga dia boleh lepas daripada walaupun ada banyak tantangan, walaupun ada banyak tantangan, dia tetap diberkati oleh Tuhan, dia tetap ditolong oleh Tuhan. Nah, kalau mendengar mungkin secara pikiran, secara logika, secara manusia mungkin tetap tidak mampu. Karena apa, uangnya begitu puluhan juta. Saya juga bingung, saya juga heran kenapa sampai 40 juta bahkan lebih. Nah, itu semua kalau dipikir secara manusia, secara logika tentu secara manusia tentu tidak bisa kita terima, karena ada satu jabatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Tante Pop. Tetapi kalau dia mengalami hal yang seperti itu, nah berarti ada sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Maka dia boleh muncul supaya terang, dan dia boleh bertahan, dan semuanya itu adalah suatu, kalau tadi firman Tuhan katakan, itu adalah suatu vitamin dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak dicobai, berarti kita telah dibiarkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita banyak pencobaan, kita banyak dikhianati oleh orang, kita banyak dilangkahi oleh orang, kita katakan saja puji Tuhan. Sebab itu semua yang menghakimi adalah Tuhan, yang menentukan jalan-jalan kita adalah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, saya juga merasakan kehidupan saya. Nah, kita hidup saat ini, kita rasakan dulu bagaimana hadirat Allah berlaku dalam kehidupan kita, baru kita terapkan itu pada orang lain. Tapi kalau background kita, firman Allah itu tidak tertanam dalam hati kita, nah maka yang kita laksanakan adalah hal-hal yang tidak berkenan kepada kita sama manusia. Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa oh, los monde, atau ada orang yang berkata oh dia ini sepertinya semuanya dia. Kan begitu, ada banyak yang sering mengatakan oh semuanya, katanya. Faktanya bukan begitu, saudara. Maka kita kembali kepada firman Tuhan. Jangan sampai kita seperti orang-orang Farisi. Nah, orang-orang Farisi ini mereka tahu beribadah kepada Tuhan, mereka tahu melaksanakan akan apa perintah Allah. Tapi yang mereka lakukan adalah apa? Adalah kepentingan mereka sendiri dengan mengorbankan orang lain. Teman yang seperti itu, sehingga yang terjadi adalah percekcokan, pertentangan. Nah, hal-hal itulah yang harus kita jaga. Hal-hal inilah yang membuat kita manusia semakin hari bukan semakin dekat kepada Tuhan, tapi semakin kita digerogoti oleh hal-hal yang demikian. Sehingga orang-orang taruh, memang dia sebegitu. Kan begitu tuh. Oh, memang dia sebegitu. Memang DP ontak, memang sebegitu. Oh, memang DP hati sebegitu. Tidak bisa dipercaya, tidak bisa diberikan sesuatu kepercayaan. Karena apa? Selalu membuahkan hasil-hasil yang apa? Yang tidak menghormati orang lain. Seperti ini. Sedangkan kita harus menghormati Allah. Mengasihi Allah identik dengan menghormati Allah. Mengasihi manusia identik dengan menghormati manusia. Itu adalah kasih. Mengasihi berarti dia harus menghormati sama manusia. Tapi ada saudara yang dikasih manusia, nah seperti Bapak Gembala katakan, ya seperti itulah. Maka kita harus tabah kalau ada orang-orang yang demikian. Nah, kita hanya panjatkan doa kepada Tuhan. Tuhan, biarlah pekerjaan Tuhan ini berlangsung dan baik, dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, dan biarlah nama Allah yang ditinggikan. Kita ini manusia, ya manusia, rancangan yang apalagi dia sudah memakai syarat-syaratnya sendiri, ya maka jadilah dia seperti orang Farisi. Dia tahu bagaimana pekerjaan Tuhan itu, dia tahu bagaimana memanfaatkan pekerjaan Tuhan itu. Tetapi yang dia lakukan adalah melenceng ke kiri, melenceng ke kanan, sehingga orang tidak mau lagi beribadah. Orang jadi susah, orang jadi resah. Tetapi sebagai hamba Allah,
Ya kita hanya mendoakan, banyak orang yang demikian. Tapi mereka memang sudah begitu. Dan dia tidak mampu membedakan mana pekerjaan Allah, mana pekerjaan Tuhan, dan mana pekerjaan di dunia. Dia tahu-tahunya hanya itu yang sudah menjadi mengakar dalam dirinya. Dia terapkan dalam pekerjaan Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan itu menjadi sembrono. Sehingga pekerjaan Tuhan itu tidak lagi sesuai dengan Alkitab, tidak lagi sesuai dengan firman. Nah, tentunya hal itu kita harus apa? Ya, kita berdoa kepada Tuhan. Memang orang-orang yang demikian sudah seperti itu. Orang yang demikian sama seperti orang Farisi. Mereka pintar. Orang-orang Farisi ini mereka lah yang menjadi batu sandungan bagi Kristus. Batu sandungan bagi keselamatan kita umat manusia. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita jaga. Kalau ada roh-roh yang demikian, sudah rubah roh itu supaya roh, melainkan dalam hidup kita ini, kita ada roh pemersatu. Roh menyatukan, bukan roh people power, roh sendirian yang ingin menyatakan dirinya bahwa saya ini mampu, saya ini hebat, saya luar biasa, saya ini bisa. Saudara yang diberkati, pekerjaan demikian tidak dikehendaki oleh Allah. Dia jadi bahan tertawaan orang, tetapi dia sudah begitu. Orang sudah tertawa, kenapa demikian? Maka jadilah seperti anak-anak. Firman ada dalam pelajaran teolog, manusia yang sarkinos, manusia yang masih anak-anak imannya, sehingga dia tidak mampu. Sehingga yang dia terapkan adalah model-model orang Farisi. Sehingga orang Farisi ini, Yesus katakan kalian adalah anak-anak, seperti anak-anak. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, semuanya kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Allah. Dan kalau kita mengalami hal-hal yang demikian, maka kita tetap berdoa kepada Tuhan agar supaya kehidupan kita ini boleh dirubah. Hati kita ini boleh dirubah. Karena hal-hal yang demikian, saudara, bukan saudara yang menilai, tetapi orang lain. Orang lain menilai, dan itu adalah penilaian dari Tuhan. Nah, bagaimana saudara berkata bahwa Tuhan tolong saya agar supaya saya boleh berhasil. Tapi dalam pekerjaan Tuhan buat porak-poranda. Kau buat pekerjaan Tuhan itu orang jadi lemah. Bukan orang jadi kuat, malah orang jadi lemah, saudara. Suka tidak lagi mengikuti prosedur yang ada. Dan kami, kalau sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan, ya sekolah Alkitab diajarkan agar supaya ya kita mengasihi. Ini saja kita baca, saudara. Kita back to the Bible. Kita saling mengasihi. Nah, kalau kita tidak menghormati orang lain, berarti kita tidak mengasihi orang. Dan hati mereka sudah menjadi batu, seperti orang-orang Farisi. Pintar, tetapi pintarnya salah arah. Tidak ada orang yang dapat, saya akan pimpin kau, saya bimbing kau. Yang membimbing Anda adalah Roh Kudus. Kalau saudara sendiri rusak, saudara. Apa yang saudara katakan saudara bimbing, faktanya, nyatanya, mereka semua jadi tidak benar. Mereka semua jadi hancur-hancuran. Karena apa? Karena itu pengajaran yang salah. Mungkin dia tidak begitu, tetapi kalau saudara sudah racuni seperti maka saudara jadi generasi-generasi. Nah, kita ini ada beberapa generasi. Generasi yang umur dari lansia dan generasi yang masih belia, dan berusaha kita menanamkan akar kepada generasi-generasi kita supaya bekerja untuk Tuhan, bekerja bersama-sama. Bukan mengandalkan diri sendiri. Kalau bukan saya, kalau tidak saya, saudara sudah mencuri kemuliaan Allah. Apalagi ada budaya bagoso. Nah, kalau orang bilang, ya kalau budaya bagoso sudah. Jadi lain lagi. Yang pada intinya, seorang pemimpin, seorang leader, dia melihat, ini begini. Ini begini. Nah, kalau saudara bikin begini, dia tertawa. Dia akan manfaatkan saudara. Dia akan yang pokok dia akan mengarahkan saudara. Tapi endingnya saudara akan dipermalukan oleh Tuhan. Kan begitu. Sehingga apa? Bukan berkat yang kita terima. Bukan sesuatu yang menyenangkan yang kita terima. Tapi yang kita terima adalah apa? Adalah hukuman Allah. Allah berkata, Yesus berkata, percuma apa yang kau ajarkan itu adalah ajaran nenek moyangmu. Ajaran orang-orang Farisi yang suka apa? Yang suka mengadu domba, padahal sesama. Yang suka menjelek-jelekan orang, yang tidak memperhatikan orang, yang tidak melihat orang, yang selalu memandang muka,
yang selalu dalam pekerjaan Tuhan, ini tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Padahal pada intinya dia juga bukan pengambil keputusan. Nah, kalau orang yang pengambil keputusan kalau sudah begitu, rusaklah pekerjaan Tuhan. Rusak semua. Karena apa? Karena tidak bukan hak dia. Tapi kita hanya berdoa saja, hanya Tuhan yang tahu. Kan ada imam kepala, ada bait suci, ada bait Allah, ada ruang maha suci. Nah, saudara jangan berani melanggar apa yang dikatakan oleh Allah. Dia sudah bagi-bagi. Tugasmu sudah dibagi-bagi seperti ini. Jangan saudara melawan akan arus pengajaran firman. Maka Yesus sendiri berkata, cuma apa yang kau ajarkan itu adalah ajaran nenek moyang. Nenek moyangmu yaitu apa? Ajaran orang yang tidak menyimpang, yang tidak mau ada kebersamaan, yang pada intinya dia ingin sesuatu, tetapi gapai sesuatu bukan di luar. Ini pekerjaan Tuhan. Saudara menyesal kalau Tuhan marah. Kalau manusia tidak enak, saudara masih sudah diberikan, sudah bisa tangkis. Tapi yang paling berbahaya ketika Allah sudah berkata, saya mengenal engkau. Nah, kalau dia sudah bilang tidak, saya tidak mengenal engkau. Karena apa? Yesus berkata demikian karena apa? Yang dilakukan adalah tidak lagi sebagaimana prosedur yang ada dalam bait Allah. Sudah melenceng kiri, sudah melenceng kanan. Dan rusak dan martabat yang ada. Orang saja tanya, dia begitu. Dia begitu. Pengennya seperti ini. Boleh, sudah. Tapi jangan serius. Orang yang paling dibenci Allah. Nah, orang-orang Farisi, orang-orang yang ambisius. Orang-orang yang salah menata, salah menggunakan jabatan-jabatan yang diberikan kepada mereka. Karena apa? Mereka tahu, oh ini begini. Nah, begitulah kasih Tuhan yang terjadi seperti itu. Nah, makanya saudara yang dikasih Tuhan. Dan hukum kedua adalah kasihilah sama manusia seperti dirimu. Pada kedua hukum inilah gantung hukum Taurat kita para nabi. Jadi semua dalam kitab ini, Kejadian sampai Wahyu, Zabur, Taurat, Injil, kitab para nabi. Nah, di situ letaknya hanya dua ini. Kalau kita saling mengasihi, si Allah, kita kasih sama manusia, pasti kita akan diberkati oleh Tuhan dalam pelayanan kita. Dalam jangan kepentingan yang lain, kepentingan keegoisan diri sendiri sehingga merusak generasi yang ada. Merusak akan pengiringan kepada Tuhan. Nah, kalau sudah terjadi demikian, dan itu kita serahkan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Allah. Dan hal itu nanti ditanggung sendiri. Dan saudara, ini saya tambah 2 ayat saudara, agar supaya kita bisa lengkap. Dan saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Nah, kita coba arahkan. Nah, mengarahkan itu dengan apa? Dengan firman, dengan roh Allah. Jangan dengan mulut, saudara. Kalau cuma dengan mulut terjadi pertengkaran. Pertengkaran bahkan tidak selesai-selesai. Nah, makanya itu saudara, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau kita bertolong-tolongan, membagi beban kepada kita. Ada Om Niko, ada kita semua di sini. Kita berbagi itu. Pekerjaan Tuhan, bukan kita monopoli atau kita saudara, oh ini saya ini saudara saya ini. Dalam Tuhan saudara, itu adalah perintah Allah. Maria ketika dia datang ada Yesus di situ, Yesus ada di dalam, ada dikerumuni oleh banyak orang. Datanglah murid Yesus, katakan, Yesus itu ibumu, itu ada saudaramu. Apa yang Yesus katakan? Saudara-saudaraku adalah orang yang melakukan firman, orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan bertanggung jawab kepada Tuhan, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan kepada Allah. Karena apa? Karena kita semua ini menanggung dosa kita. Dosa kita ini kita yang tanggung,
Bukan om ini kau dosa kau tanda apa tanda sini tanggungnya anda sendiri-sendiri. Nah makanya itu saudara ini kasih Tuhan, kalau ada yang demikian, ya memang seperti itu. Ya kita berdoa saja agar supaya kehidupannya bisa diubah oleh Tuhan. Karena apa yang dilaksanakan sangat kentara, orang sampai malu. Orang sampai, siapa begitu ya? Siapa mau sampai begitu mengatur pekerjaan Tuhan? Nah makanya saudara ini kasih Tuhan yang terakhir adalah, sebab kamu seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Dia menipu dirinya sendiri. Dia anggap dia hebat, dia anggap dia kuat. Padahal firman Tuhan katanya tidak ada apa-apa. Ini tidak ada apa-apa saudara. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia menerima pengajaran dalam firman dan membagikan segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi semua dikembalikan kepada ajaran Allah, ajaran Kristus, bukan ajaran pikiran sendiri, saudara. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan ke depan agar supaya kita bisa berjalan bersama, agar supaya kita saling menghormati. Jangan saudara datang kepada pimpinan saudara, datang kepada gembala, oh begini, tidak hormati orang. Maka apa? Padahal dia sendiri adalah orang, saudara. Marah saja kepada orang menjadi saudara. Seorang gembala penuh dengan sukacita. Seorang gembala dia penuh dengan hati yang tulus. Tetapi kalau sudah ada orang-orang yang demikian, maka apa? Kalau dia tidak suruh dia kasar. Tapi kalau sudah biar nanti dia kasar. Kenapa? Karena biar nanti Tuhan yang sadarkan. Gembala malu, atau saya juga malu mungkin, atau kita semua malu. Tetapi saudara ini kasih Tuhan, ingat ada Tuhan yang melihat saudara akan, ya mudah-mudahan Tuhan tidak menegur saudara. Dan kita berdoa agar supaya biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ya begitu. Saudara kata berdoa, biarkan supaya dia begini. Jangan saudara. Melainkan biarlah Tuhan itu hatinya supaya dia melakukan pekerjaan Tuhan itu sesuai dengan talenta diberikan oleh Tuhan kepadanya. Jangan serampangan saudara. Kalau serampangan itu akan membuahkan hasil yang tidak benar. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita saling mengasihi, kita saling menghormati, dan di sana kita akan beroleh kehidupan yang kekal, dan yang pasti kita semua akan bersama-sama, dan yang pasti tujuan kita adalah bekerja bersama-sama buat Tuhan, dan kita akan terdaftar dalam kerjaan surga. Saudara, daftar di dunia yang berlaku. Tapi yang kita kejar adalah kita terdaftar dalam buku kehidupan kekal, yaitu surga yang kekal sampai selama-lamanya. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri dan kita menyanyi Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Oh amin. Roh Kudus ku mengasihimu. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. 5 menit saudara, kita biarkan Roh Kudus ada dalam hati kita, agar supaya firman yang kita dengar dapat masuk dalam hati kami, dan itu terpercaya dalam kehidupan kami, dan kita laksanakan itu dalam pekerjaan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak atas firman ini. Terima kasih Roh Kudus, kami yakin Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau yang sudah memperkatakan firman, dan biarlah Tuhan Engkau kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan hati kami tulus untuk bekerja untuk-Mu.
Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu memampukan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan yang selalu bekerja dalam kami. Dan biarlah kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan biarlah kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Dan biarlah Tuhan suasana yang indah, kecerahan yang dalam kami melayani Engkau Tuhan. Kami dapat melaksanakan bersama-sama dan di sana tercipta suasana yang indah dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh, amin, amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau ada di tempat ini. Roh-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Jamalah kami terus. Jamalah kami ya Roh Kudus. Oh, bawa terus kami di dalam rancangan Tuhan yang indah. Oh, Roh Kudus, Roh Kudus, bekerjalah dalam hidup kami. Bawa kami di jalan kebenaran-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh Bapa yang ada di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih banyak ya Bapa atas kasih setia-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sampai pada saat ini, Engkau lagi perkenankan kami untuk ada di tempat ini, untuk kami beribadah kepada-Mu. Dan Engkau telah memimpin ibadah kami sampai pada saat ini. Oh, terima kasih banyak Tuhan. Engkau Allah kami yang maha besar, Allah yang berkuasa, Allah yang mujizat, Allah yang kudus, Allah yang agung, Allah yang halis langit dan bumi. Terpujilah nama-Mu. Bapa di sorga, kami telah memuji-muji Engkau dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Oh Bapa di sorga, tanamkan firman-Mu dalam hidup kami dan Roh Kudus bekerjalah di dalam kehidupan kami, supaya firman yang kami telah dengar akan tertanam dalam hidup kami dan kami akan pakai untuk kemuliaan dan kebesaran-Mu. Dan Bapa di sorga, kepada hamba-Mu yang Engkau pakai telah menyampaikan firman-Mu, Engkau lindungi dia, Engkau pakai dia lebih lagi di dalam dia melayani pekerjaannya. Dan Engkau berkati dia, berkati keluarganya, anaknya. Engkau memberkati, karena Engkau Allah pemberkat. Terima kasih banyak. Begitu juga keluarga di tempat ini Tuhan. Engkau telah mendengar kesaksiannya. Oh Tuhan, Engkaulah yang menyertai dia. Engkau ada bersama-sama dengan dia. Engkau tidak akan meninggalkan dia ya Tuhan. Engkau tahu segala kebutuhannya. Engkau Allah yang maha penyayang. Engkau Allah yang maha pengasih. Engkau memberkati dia. Engkau buat dia bukan menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga menyertai anaknya yang ada di Amerika. Teristimewa juga cucu-cucu
yang ada di tempat ini. Engkau menjaga mereka supaya kemanapun mereka pergi, Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Begitu juga kami sekalian yang ada. Kami percaya melalui firman yang Engkau telah sampaikan kepada kami. Kami mendapat suatu kekuatan. Kami mendapat suatu jawaban bahwa kami harus mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Dan juga kami harus mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kami juga berdoa di dalam tumpuk rayon kami. Oh Bapa di sorga, Engkau berikan kesatuan di dalam tumpuk kami Tuhan. Oh Tuhan, kepada mereka yang belum sempat hadir bersama-sama dengan kami, Engkau undang mereka Tuhan, supaya minggu-minggu yang akan datang mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk kami memuji dan membesarkan nama Tuhan, untuk kami boleh menerima kasih setiamu. Terima kasih banyak. Engkau menyertai mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau Allah yang maha penolong. Oh Tuhan, kami terus berdoa kepadamu tentang rayon kami ini. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Walaupun kami menghadapi tantangan yang begitu banyak di tengah-tengah dunia ini, tapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah akan meninggalkan kami. Kasih setiamu, anugerahmu menyertai hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Bapa di sorga, sempurnakan doa kami. Mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan Engkau pimpin terus langkah hidup kami. Haleluya, terima kasih banyak. Dan Bapa di sorga, kami akan memberikan persembahan kedua. Engkau Allah yang maha pemberkat. Engkau memberkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih buat Tuhan. Segala yang sudah melayani kita dengan Tuhan, Tuhan memberkati dan kita sekalian. Mari kita berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Maaf, kita akan memberi persembahan yang kedua. Berilah yang baik, Berilah yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau Berilah sekarang, Tuhan nanti bangsa dan memberkati kau selamanya. kita berdiri. Terima kasih Tuhan dan anak Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh benar ya Bapak. Amin. Kami telah memanjatkan puji syukur kepadamu. Haleluya. Karena malam hari ini ya Bapak, Engkau sudah menolong kami sudah beribadah kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami sudah memuji-muji Engkau, kami sudah memuliakan namamu Tuhan. Amin. Maka itu kiranya Tuhan ibadah kami malam hari ini sudah diberkati oleh-Mu. Terima kasih. Kami sudah mendengarkan kesaksian, kami sudah Haleluya. mendengarkan firman-Mu dan bila Amin. Tuhan, firman-Mu itu Engkau menteraikan dalam hati kami, dalam kehidupan Haleluya. kami, dan Puji kami akan Tuhan. praktekkan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami selalu roh sukacita damai sejahtera, Haleluya.
Roh persatuan dalam kami melayani Amin, Engkau ya amin. Tuhan. Kami hanya bersandar dan berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Tapi kami tahu ketika Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami. Amin. Maka Tuhan keajaiban demi keajaiban Tuhan. Mujizat demi mujizat kami alami. Karena kami Haleluya. tahu Terima kasih. kami berjalan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Maka itu kami hanya berserah ke dalam tangan-Mu. Ya berobat hamba-hamba-Mu yang sudah memimpin pada saat ini Tuhan. Bagi yang berdoa, yang memimpin puji-pujian, yang bahkan firman bukan kami semua yang hadir di saat ini. Haleluya. Tuhan rumah yang ada diberkati oleh-Mu Tuhan. Menjadi seorang ibu janda yang ada di tempat ini. Dan biarlah selalu Tuhan tutup pengujian dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bentengi dia dengan malaikat surgawi dimanapun dia Amin. pergi dan berada. Urapan Allah tak berlaku dalam kehidupannya. Ada tugas-tugas yang taruh di pundak hamba-Mu ini Tuhan. Maka itu Tuhan Kau berkati terus dia. Berikan selalu hikmat daripada di surga dan anak-anaknya baik yang ada di Amerika. Begitu juga cucu-cucu yang ada di Langon. Diberkati oleh Tuhan. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Amin. Semua perkara yang Kau bentengi yang mereka surga dari segala niat-niat jahat orang Haleluya. kuasa. Kalau kami tinggikan dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami akan berpisah dari tempat ini. Malaikat surga tibakan kami masing. Biarlah keberkatan Allah kami dapat bersama dengan keluarga kami. Diberkatilah kami. Pekerjaan kami selalu dibuat untuk berhasil. Apapun Amin. yang kami lakukan, apapun usaha yang kami laksanakan, berkati oleh-Mu. Dan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah renam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan selanjutnya ibadah depan nanti ada baru pengumuman koordinator atau sekretaris lah. Pengumuman yang untuk ibadah minggu depan di rumah. Iya. Minggu depan di iya college. Itu mana oke malu cari ada